Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Sagi. Pagi. Minggu 27 April 2025. Sampai pada penghujung bulan ini. Cepat juga ya. Nah, pengajaran hari ini saya beri judul Suam-suam kuku. Di bahasa Indonesia itu unik, suam-suam kuku. Di dalam bahasa Jawanya lukewarm. Nah, lebih simple. Ya kan? Kita langsung aja deh ke Efesus 4 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Amen. Amin. Sudah di sana. Sudah di sana? Sana sudah di? Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan oleh Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, banyak yang percaya kalau hidupmu itu dipanggil oleh Tuhan. Saya tanya lagi, saudara, banyak yang percaya kalau hidupmu itu dipanggil Tuhan. Amin. Mungkin sampai hari ini kau belum menerima panggilan spesifikmu untuk berperan di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi paling tidak kita semua telah dipanggil jadi umatnya. Amin. Kita semua telah dipanggil menjadi pengikut Kristus. Amin. Salah satu hal yang saya mau tekankan di dalam permulaan pengajaran hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita harus memastikan kehidupan kita itu sepadanan dengan panggilan kita. Ada cara hidup tertentu ya yang diharuskan atau harus dihidupi berdasar pada setiap panggilan hidup kita. Karena sesungguhnya orang lain akan mengetahui siapa kita itu bukan berdasarkan apa yang kita akui siapa kita. Tetapi berdasarkan apa yang kita lakukan. Berdasarkan dengan apa yang kita hidupi. Semua orang bisa akui dirinya siapa. Cuma kehidupannya menunjukkan dia sebenarnya siapa. Sehingga sangatlah penting untuk setiap kita memastikan bahwa hidup kita ini sepadanan dengan panggilan itu sendiri. Sama halnya kalau kita mau dipanggil sebagai umat Tuhan, orang Kristen, kita akan dilihat sebagai orang Kristen bukan karena kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi karena kita hidup sebagai orang Kristen. Sedangkan masih ada banyak sebagian dari kita di ruangan ini yang menjadi Kristen karena beragama Kristen saja. Apa yang Paulus sedang katakan Bapak Ibu Saudara jelas bertentangan dengan apa yang kita sebut agama. Dia sedang menaikkan level tentang menjadi orang Kristen itu. Bahwa orang Kristen, orang percaya harus memiliki kehidupan yang sepadanan dengan panggilan itu. Kalau kamu panggil hidup kita Kristen, harusnya hidup kita juga Kristen. Ada amin? Tidak hanya beragama Kristen, tapi kehidupannya. Gitu loh. Kehidupan yang berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya. Saya mau ajak kita semua untuk pelan-pelan melihat kehidupan kita hari ini. Ya kan? Melihat kehidupan kita masing-masing hari ini. Selama pengajaran ini sudut pandang kehidupanmu atau hidupmu untuk melihat apapun dan seberapa jauh kehidupan kita, ya, itu yang mau saya ajak kita untuk lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kehidupan kita, apakah kehidupan kita ini menggambarkan panggilan kita? Mari kita pindah ke Wahyu.
Udah katakan amin. Ayat 15, saya mulai dari ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ini ya, ada jemaat Tuhan, sebuah komunitas yang sedang ditegur spesifik untuk mereka. Cuma untuk mereka. Dan karena kehidupan mereka itu yang dilihat Tuhan. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan benar-benar serius banget nih ngomongnya nih. Gitu. What a great message yang kita dapatkan di Kamis lalu. Setuju? Yes, pola tentang kematian adalah awal dari kehidupan. Di mana ada kehidupan kalau kita sudah mati dulu. Kamu perlu bertobat untuk mati dari dirimu sendiri supaya memperoleh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Artinya hidupmu tidak akan mengalami kehidupan tanpa mengalami kematian terlebih dahulu. Saat pesan seperti ini, pesan seperti ini tidak ada lagi, tidak banyak diberitakan di gereja. Kalau hal-hal ini jarang dikatakan di gereja, gereja akan kehilangan keefektivitasannya. Kenapa? Karena gereja itu hanya akan berisi manusia dengan agama Kristen, bukan kehidupan Kristen. Mereka yang tidak mati dari mereka sendiri dan tidak menerima kehidupan dari Yesus sendiri. Di bagian ini, di Wahyu 3 ini Bapak Ibu Saudara, ada gereja yang disebutkan. Tetapi Laodikia adalah salah satu, ada beberapa gereja maksud saya. Di Wahyu 3 ini ada beberapa gereja yang disebutkan. Tetapi Laodikia adalah salah satu yang mendapat teguran yang begitu kuat dan serius dari Tuhan. Peringatan yang bahkan spesifik terhadap hidup mereka. Terhadap bagaimana mereka hidup. Gitu. Lihat hal ini Bapak Ibu Saudara. Di gambar ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bersama di mana gereja Laodikia itu. Kota Laodikia, di mana? Di dekat Bantul. Nah. Ini adalah area, ini ada sungainya yang hijau itu sungai dan lembah. Dia termasuk salah satu kota yang berada di lembah Sungai Likus namanya. Ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat bahkan di gambar ini ya, di gambar ini Laodikia tidak satu-satunya kota di daerah itu. Ada kota lain di situ? Ada Hierapolis yang di atasnya dan ada Kolose di bagian bawahnya. Ingat apa yang Tuhan katakan ke jemaat ini tadi di ayat 15 dan 16? Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Pertama, yang Tuhan permasalahkan Bapak Ibu Saudara bukan dinginnya. Kenapa saya katakan ini? Karena dengan sudut pandang orang yang bukan Yahudi, kadang kita membaca perkataan Tuhan ini menganggap bahwa panas itu baik dan dingin ini jelek. Padahal bukan itu fokus Tuhan di sini. Faktanya yang Tuhan katakan di ayat Bapak Ibu Saudara sendiri, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Artinya kalau kamu panas itu baik, kalau kamu dingin juga baik. Kadang kita katakan ke orang, wah kamu tidak panas, tidak dingin, kamu enggak baik,
enggak buruk juga. Pilih dong salah satu, buruk-buruk sekalian, baik-baik sekalian. Ya, itu adalah paradigma kita jadi manusia biasa. Tapi bukan itu maksud Tuhan sebenarnya. Saya pun sering pernah katakan hal itu juga. Tetapi faktanya di ayat berikut Tuhan katakan, karena engkau suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang Tuhan tidak suka bukan dinginnya, yang Tuhan tidak suka adalah suam-suam kukunya. Bisa mengerti? Yang Tuhan tidak suka adalah kalau tidak panas dan tidak dingin. Suam-suam kuku. Katakan ke kanan kirinya, suam-suam kuku. Lihat hal ini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberi penjelasan lebih sedikit lagi. Ingat tadi ada 2 kota dekat Laodikia? 2 kota ini punya mata air. Hierapolis punya mata air panas. Dan Kolose punya mata air dingin. Kedua mata air ini punya kegunaan bagi mereka dan orang sekitarnya. Air panas bicara tentang terapi dan kesehatan. Wah, enak tenan mandi air panas. Kalau habis capek seharian mandi air panas, enak juga. Tapi air dingin juga apa? Enak juga, penyegaran. Langsung bangun. Ya. Jadi air panas bicara tentang kesehatan, air dingin bicara tentang penyegaran Bapak Ibu Saudara. Nah, Hierapolis dan Kolose punya mata air. Nah, gimana si Laodikia? Dia tidak punya mata air. Laodikia tidak punya mata air, sehingga yang terjadi adalah Laodikia kadang ngambil air dari Hierapolis atau Kolose. Dari kota lain. Dia ambil dari kedua kota tadi. Masalahnya adalah saat dia ambil air panas dari Hierapolis, dibawa pulang sampai Laodikia, airnya jadi apa? Suam-suam kuku. Ya kan? Kalau mereka ambil air dingin di Kolose, dibawa pulang ke Laodikia, sampai Laodikia jadi apa? Suam-suam kuku juga. Jadi apa? Panas ruangan loh. Enggak panas, enggak dingin. Ya. Kalau mereka ambil air dingin, jadi begitu. Kalau air panas, jadi begitu. Jadi kalau di Laodikia itu ada air kota itu tidak pernah panas dan tidak pernah dingin. Kalaupun di Laodikia ada air. Kenapa? Karena satu-satunya air yang mereka miliki adalah air yang suam-suam kuku. Karena Laodikia tidak punya mata air sendiri. Mereka tidak punya sumber air sendiri. Kehidupanmu menjadi suam-suam kuku karena kamu tidak punya sumber air di dalam hidupmu sendiri. Kamu akan tidak menjadi orang yang punya air karena kamu bukanlah sumber air itu sendiri. Sumber air masih jauh. Hidup jemaat Laodikia tidak bahkan membuat dampak karena tidak ada yang keluar dari mereka sendiri. Ya mungkin punya air, tetapi airnya suam-suam kuku. Catat baik-baik. Hidupmu tidak membuat dampak karena dari hidupmu tidak ada yang keluar. Ya mungkin kamu punya air, tetapi air yang kamu punya bukan dari kamu sendiri. Di Yohanes 4 ayat 14 katakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus ngomong gitu. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadikan mata air di dalam dirinya. Ada amin?
yang terus-menerus memancar sampai kehidupan kekal. Kalau dari hidupmu tidak ada keluar air, tidak ada mata air, berarti kamu tidak punya Yesus di dalam hidupmu. Tapi mungkin kamu punya air. Tapi air dari sumber yang lain. Mungkin kamu punya Yesus di hidupmu, tapi Yesusnya orang lain. Yesusnya orang tuamu, kamu ambil untuk dibawa ke hidupmu doang. Sampai ke kamu sudah suam-suam kuku. Yesus pendetamu kamu ambil, kamu bawa ke hidupmu sampai kamu sudah suam-suam kuku juga. Atau Yesusnya teman-temanmu kamu ambil. Tapi bukan Yesusmu sendiri. Tuhan katakan katakan ini. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya. Kepada siapa? Waktu itu Yesus lagi ngomong sama perempuan Samaria. Kepada orang lain. Tetapi sebaliknya kalau air yang kuberikan kepadanya akan menjadikan hidupnya mata air. Lihat, ini efek linier. Kalau kamu minum dari Yesus, kamu jadi mata air. Kalau kamu nggak minum dari Yesus, kamu nggak punya air. Kamu nggak jadi mata air. Masalah Kristen suam-suam kuku ini terjadi karena kamu tidak mengalami Yesus sendiri. Kamu nggak mengalami Yesus sendiri. Itu masalahnya kenapa kamu bisa suam-suam kuku. Kau masih menghidupi agama orang tuamu saja sampai hari ini. Kau masih menghidupi agama teman-temanmu saja sampai hari ini. Tapi kamu belum mengalami Yesus sendiri. Sehingga di dalam hidupmu belum jadi mata air itu. Saya lahir dari keluarga Kristen, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya pun harus mengalami Yesus sendiri. Saya masih ingat kejadian itu usia saya kurang lebih 16 atau 17 tahun. Bahkan faktanya beberapa tahun sebelum itu ayah saya tidak Kristen lagi. Tetapi karena saya mengalami Yesus sendiri, orang tua saya nggak percaya Kristen lagi, itu nggak ngefek kepada saya karena saya mengalami Yesus. Itu bedanya antara Yesus kamu alami sendiri sama Yesus yang dari orang lain. Bisa mengerti? Sehingga ada air yang keluar dari dirimu sendiri, kamu bukan ikut-ikutan. Jadi Kristen bukan karena orang tua, bukan juga karena orang yang kamu kenal, bukan karena juga semua orang begitu, atau aku udah lahir dengan KTP ini gitu. Tapi kamu benar-benar mengalami Yesus untuk dirimu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya kenal, saya jadi Kristen bukan karena saya orang tua saya, tetapi karena saya tahu, saya kenal, saya mengalami siapa Yesus Kristus Tuhan itu. Pertanyaan untuk kita semua, pertanyakan ke diri kita masing-masing hari ini, saat ini juga. Apakah kamu Laodikia? Apakah kamu orang Kristen yang suam-suam kuku? Mau cek? Ini cara ceknya. Kita ke ayat 17. Wahyu 3, ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Untuk lihat hidupmu, apakah kamu Laodikia atau enggak? Kita lihat seperti apa jemaat Kristen yang suam-suam kuku itu. Right? Di sini dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, orang kaya gitu. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, dan itu.
Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara? Sebutnya adalah spiritual blindness atau kebutaan rohani. Namanya orang buta. Orang buta itu ya buta gitu kan. Tahu buta? Nggak bisa melihat apa yang sebenarnya ada. Dan bahayanya adalah mereka tidak bisa melihat seperti apa sebenarnya diri mereka sendiri. Dan orang seperti ini akan terperangkap kepada pemikiran bahwa diri mereka lebih tinggi daripada orang lain. Buta, gak bisa lihat realitas dirinya sendiri. Gak bisa melihat keadaan diri sendiri. Dan menganggap dirinya sudah baik dan sudah cukup, sudah hebat dan gak kurang apa-apa lagi. Bahkan kadang karena terperangkap di dalam pemikiran dirinya sudah baik, kamu akan cenderung tidak menerima pertolongan orang lain. Aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Itu kan Laodikia sifatnya di hadapan Tuhan kayak gitu. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak tahu. Sebenarnya kamu miskin. Sebenarnya kamu melarat. Gitu. Sebenarnya kamu telanjang. Sebenarnya kamu buta. Pertanyaan saya untuk kita semua di ruangan ini, apakah ini kondisi kita saat ini? Bah kita ngerasa di hadapan Tuhan atau orang lain kita ngerasa aku sudah paling baik, aku nggak kekurangan apa-apa. Lihat di Amsal 21 ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Salah satu boleh bacakan dengan keras yang bahasa Indonesia. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mata. Katakan mata. Mata. Saya sebutkan tadi ini kayak perangkap. Gitu. Kenapa? Karena begitu kamu sombong, gak bisa lihat kondisi dirinya akhirnya menyombongkan diri terhadap kondisimu. Kesombongan itulah yang menjadi pelita untuk jalanmu. Artinya hidupmu akan terus-menerus dipimpin oleh kesombongan itu. Sama dengan kamu akan terus berjalan di dalam kehidupan yang aku udah gak kurang apa-apa Tuhan, aku udah bisa semuanya. Itu akan terus-menerus. Makanya ini seperti perangkap gitu Bapak Ibu Saudara. Lihat di Yohanes 9 ayat 39 sampai 41. Salah satu boleh bacakan dengan keras. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Ya. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kami berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Karena kamu ngomong kamu bisa lihat kamu dosa belan. Kan? Kebutaan rohani ini bahaya banget Bapak Ibu Saudara. Bahaya banget. Farisi tidak sama sekali bisa lihat apa yang Yesus maksudkan karena mereka buta. Masalahnya mereka mengakui kalau enggak aku tahu kok. Nah kamu sebenarnya enggak tahu. Dan lihat tandanya. Tanda dari orang buta adalah mereka merasa kalau mereka melihat. Mereka merasa kalau mereka tahu. Ini yang terjadi sama Laodikia Bapak Ibu Saudara. Mereka pikir mereka sudah melihat semuanya. Mereka pikir mereka sudah tidak kurang apapun. Tetapi sebenarnya tidak. Gimana kamu?
Gimana kita semua? Apakah kamu merasa melihat semuanya? Apakah kamu merasa, kamu pikir kamu sudah tahu? Kamu pikir, oh aku tahu kok ini semua. Gitu. Mari kita lihat lebih dalam tentang kenapa keadaan ini bisa terjadi ke hidupmu. Right? Di 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 14. Dan karena mereka menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia-karunia Tuhan yang dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tadi saya katakan kamu tidak jadi mata air karena kamu tidak punya Yesus. Apakah kamu percaya kalau Roh Kudus adalah Yesus sendiri? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kalau Roh Kudus adalah Yesus sendiri? Sangat jelas Paulus katakan di sini, Roh Tuhan akan membantu seseorang untuk menerima apa yang berasal dari Roh. Roh Tuhan akan menolong seseorang untuk dapat melihat dan menerima hal-hal rohani. Gimana cara kerjanya? Di kitab Yohanes, Yesus katakan Roh akan memimpin kamu kepada kebenaran, betul? Ya. Saat kamu menerima firman, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kamu, Roh itu akan mengkonfirmasi terhadap firman itu benar atau enggak. Akan bersaksi terhadap apa yang kamu dengar. Itulah kalau ada Roh Kudus. Contohnya selama saya berbicara saat ini, sampai detik ini, di menit ke-26. Ya. Apakah kamu merasa kamu mendengar apa yang saya dikatakan dan Roh di dalammu mengkonfirmasi hal itu? Akhirnya itu kan akhirnya Roh itu mengatakan bersaksi terhadapnya, terus keluar dari mulutmu, ya, amin. Itulah di mana ada Roh Kudus di dalam kita bersaksi terhadap apa yang kita dengar, karena Roh Kudus dan firman Tuhan tidak akan pernah bertentangan, karena mereka keduanya keluar dari Yesus Kristus. Gitu. Nah bahayanya kalau orang tidak punya Roh Kudus, mereka tidak akan bisa memahami apa yang mereka dengar, yaitu firman Tuhan, karena nggak ada yang bersaksi dari dalam dirinya. Karena nggak ada yang mengkonfirmasi dari dalam dirinya. Makanya Paulus katakan di sini, ya ini adalah salah contoh di mana Roh Tuhan akan membuat kamu dapat menerima hal-hal rohani. Bahayanya adalah kamu butuh Roh Kudus untuk ini. Nah kalau kamu nggak mengalami Roh Kudus, jelas kamu tidak bisa melihat atau menerima atau mengenali apa yang Yesus sedang lakukan atau Roh sedang lakukan hal-hal yang rohani, nggak bisa karena nggak ada yang mengkonfirmasi di dalam diri kita. Yang bisa mengerti, bisa menerima, bisa semangat betul terhadap firman Tuhan. Ada yang lain begitu, tapi kamu duduk mungkin sama di ruangan ini, tapi nggak tahu apa, ngapain sih pada semangat banget, kenapa sih gitu. Itu adalah tanda dari orang Kristen yang suam-suam kuku, ya kan? Dan keadaan inilah yang membuat kau menjadi Kristen seperti Laodikia, suam-suam kuku. Kamu tidak bisa keluar dari pikiran kemanusiaanmu dan melihat hal yang rohani karena di dalammu cuma ada kemanusiaanmu. Kalau kita lihat di sini, di ayat ini ada dua hikmat tadi, ya kan? Yang pertama hikmat manusia dan berikutnya hikmat yang dibukakan oleh Roh Kudus. Hikmat manusia akan berkata, ya aku udah tahu, oke, nah gitu aja. Kapan sih selesainya Pak Giri? Hikmat yang dari Roh karena Roh itu akan terus, apa yang kamu dengar tak tes. Apa yang kamu dengar, aku akan tes. Roh itu terus kerja membuat kamu semangat terus. Gitu.
Hikmat manusia adalah kesombongan untuk merasa apa yang kamu pikir dan apa kemampuanmu sudah cukup baik, sudah baik daripada apa yang penciptamu punya. Beberapa dari kamu, beberapa dari Bapak Ibu Saudara, setiap ayat yang saya sebutkan dicatat, itu kan. Buka Alkitab cepat-cepat. Walaupun saya membacanya, kalian ikut membacanya di Alkitab kalian masing-masing. Gitu kan. Sebagian Bapak Ibu Saudara duduk di ruangan ini bahkan tidak membuka Alkitabnya. Kenapa? Kamu ngerasa, udah cukup denger aja. Gitu. Udah familiar sama ayat-ayat itu. Ya kan? Alhasil apa? 2 menit setelahnya kamu lupa kok di mana tadi ayatnya yang diomongin. 2 menit setelah ibadah kamu lupa poin yang berdampak ke hidupmu apa karena nggak dicatat sama sekali. Tindakan-tindakan hal itu sebenarnya kelihatan dikit dari dikit. Dan kamu akan jadi Kristen yang suam-suam kuku dan tidak memberi dampak apapun karena di dalammu tidak tersimpan. Nggak ada yang bisa keluar karena nggak ada yang disimpan. Yang mau keluar apa? Gitu loh. Nggak ada mata airnya karena Yesusnya nggak ada yang ditaruh di dalam. Nggak ada Yesusnya yang bisa dikasih ke orang lain karena nggak ada yang dimasukin. Catat ini. Mungkin ini bisa jadi quote of the day. Kesombongan menghasilkan kebutaan, dan kebutaan menghasilkan kemalasan, dan kemalasan menghasilkan kehancuran. Dan itu akan terjadi. Menganggap diri sudah bisa, sudah cukup, sudah pintar, santai aja, bisa banget diginiin aja gitu. Sudah tahu hal itu sebenarnya menghalangi kamu untuk benar-benar mengalami Yesus. Menghalangi untuk Yesus benar-benar bisa jadi hidupmu juga. Bapak Ibu Saudara. Ingat, selama kamu tidak mengalami Yesus, kamu tidak akan menjadi mata air. Saya ulangi. Selama kamu tidak mengalami Yesus, kamu tidak akan menjadi mata air. Dan yang hanya kamu punya adalah air yang diambil dari orang lain dan rasanya suam-suam kuku. Bahayanya yang suam-suam kuku Tuhan ngapain? Tuhan apain? Muntahin. Ya. Ini jadi peringatan untuk kita semua bahwa tidak ada satupun yang sudah paling tahu. Tidak satupun dari kita yang sudah paling mengerti. Bahkan saya juga enggak sama sekali mau saya pikir kayak gitu. Saya masih butuh banyak hal. Setiap siapapun yang ngajar di komunitas ini tak coba catat, tak ingat-ingat semua. Saya punya filenya semua pengajaran. Karena saya perlu. Saya enggak tahu. Saya perlu untuk mengkonsumsi apa yang memang sudah Tuhan katakan melalui siapapun. Tidak peduli dia siapa. Right? Nah, mari kita lihat bagaimana kita memecahkan masalah ini. Kira-kira apakah ada live Dika di ruangan ini? Nggak ada, puji Tuhan nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Let's take it off. Ya. Kisah Rasul 26 ayat 17 sampai 18. Gimana kita mau memecahkan masalah ini? Masalah Kristen yang suam-suam kuku. Karena kita mau panas atau dingin. Terserah kamu mau jadi seorang seperti Barnabas, penyegar. Barnabas itu menguatkan, dia tukang encourager, ya kan? Air dingin. Atau orang yang selalu membawa pemulihan. Apapun airmu. Yang penting lahir dari hidupmu, bukan dari orang lain. Ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ini siapa ngomong ke siapa? Siapa ngomong ke siapa? Paulus ngomong ke siapa?
Alah, ini Tuhan ngomong ke Paulus. Tuhan ngomong ke Paulus. Untuk membuka matanya, ini Tuhan ngomong ke Paulus, gitu. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Siapa yang diutus untuk membuat ini? Paulus sedang diutus untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Tuhan, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan, bukan kemampuan dosa, pengampunan dosa, dan mendapat bagian dari apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan bantu kita pulih dari suam-suam kuku, dari kebutaan kita. Catat ini baik-baik. Tuhan akan mengutus orang lain untuk bantu kita melihat. Tuhan akan utus orang lain untuk bantu kita melihat karena kita buta. Paulus diutus Tuhan, dikatakan di ayat ini, ayat 18 tuh, untuk membuka mata mereka. Kita berbicara tentang pertobatan Kamis lalu. Salah satu alasan terbesar seseorang tidak mau bertobat karena mereka tidak bisa lihat. Saya percaya asal seseorang bisa lihat seberapa berharganya Yesus, mereka tinggalin semuanya untuk Yesus. Masalahnya tidak semua orang bisa lihat. Saya percaya hal itu. Masalahnya adalah juga kita lebih sering menolak mereka yang Tuhan utus untuk bantu kita melihat. Itu masalah terbesar yang ada. Tuhan gak berhenti untuk lihat kamu buta. Tuhan mau kamu melihat. Masalah terbesar adalah kita menolak mereka yang Tuhan utus untuk bantu kita melihat. Alasan yang sering terjadi buat orang gak mau dipimpin, gak mau diajar karena apa? Karena yang diajar atau cara mereka memimpin, apa yang diajarkan jauh berbeda sama apa yang sudah dipikirannya. Tahu gak sih, namanya juga dari buta jadi melihat. Ya kan? Ya pasti beda dong. Apa yang tadinya dilihat kan beda. Ya enggak sih? Bayangkan kalau sepanjang pengajaran ini Bapak Ibu Saudara tutup mata. Terus enggak pernah ketemu saya sebelumnya, mendengarkan suara saya, mungkin beberapa membayangkan, wow Pak Giri itu, bayangkan berarti Pak Giri ini kayaknya rambutnya putih. Orang-orang Jawa yang rambutnya putih, ngomongnya sedikit medok-medok gimana gitu kan. Atau ada mungkin yang membayangkan di kepalanya kalau saya botak gitu. Semua orang bisa membayangkan sendiri karena buta. Karena nggak bisa melihat apa yang benar. Karena saat kamu tidak bisa melihat atau saat kamu tidak melihat, kamu hanya membayangkan dengan referensimu sendiri. Inilah bagaimana seringnya kita menilai Tuhan waktu kita buta. Kita menilai Tuhan dalam keadaan kebutaan kita dengan Tuhan tuh kayak gini ya, tak bayang-bayangkan Tuhan tuh seperti ini gitu. Nah, saat ada orang yang diutus Tuhan untuk bantu kita melihat dengan benar, kamu tidak mau karena kamu rasa yang diperlihatkan sama orang itu sama yang selama ini aku bayangin itu berbeda. Jadi kamu nolak bantuan orang itu untuk bisa melihat. Catat ini, tidak ada orang yang bisa mengajar orang buta untuk melihat kecuali mereka yang bisa melihat. Amin. Baik. Tidak ada yang bisa membantu orang buta melihat kecuali mereka yang sudah melihat juga. Pertanyaannya, apakah kamu menerima apa yang diajarkan? Atau kamu menolaknya karena nggak sesuai sama apa yang kamu bayangkan? Ada Laodikia di sini? Kita ke Matius 13, Bapak Ibu Saudara.
Saya akan mulai dari ayat 10. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Siapa yang bertanya di sini? Siapa? Boleh jawab, Pak? Murid-muridnya, oke? Di ayat 11, Yesus jawab nih. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada siapa diberi karunia mengetahui kerajaan surga? Murid-muridnya. Siapa yang enggak? Mereka yang bukan muridnya. Ya kan? Dan pertanyaannya, kenapa kok cuma murid-muridnya, Dok? Bukannya Tuhan mengasihi semua orang karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Tapi orang kadang berhenti di situ, lupa setelahnya. Yohanes 3:16 kan sebutkan, karena siapapun yang percaya akan diselamatkan. Enggak semua, ya semua dikasih tapi enggak semua akan keselamatan. Sama halnya di sini. Ya memang Tuhan mengasihi semua orang waktu itu, tapi harus jadi muridnya dulu untuk terima sesuatu yang berbeda. Right? Ayat 12. Inilah kenapa hanya murid-muridnya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini ayat ini layak untuk dipelajari lagi di rumah, ini ke dalam. Cuma saya mau singkatkan saja. Pertanyaannya kan tadi, kenapa hanya murid-muridnya? Betul? Karena murid-muridnya mempunyai. Jelas saya ngomong, kalau mempunyai diberi itu. Gitu. Murid-muridnya mempunyai apa? Mempunyai hati yang tidak merasa sudah tahu. Mempunyai hati yang mau berkorban untuk duduk dan mendengar. Mempunyai hati yang mau mati untuk dihidupkan oleh Yesus. Saya harap sampai di sini kamu bisa, Bapak Ibu Saudara bisa sadari, ini tentang elemen dari pemuridan. Di dalam pemuridan ada suatu proses di mana seorang guru membantu muridnya untuk melihat. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri dan pikul salibmu. Bukan salibnya tetangga. Ya, salibmu sendiri. Dan ini satu-satunya cara jadi murid Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan. Dan hanya murid yang dibantu untuk melihat apa yang sesungguhnya ada di balik semua tabir kemegahan Tuhan itu. Artinya tidak ada pemuridan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemampuan melihat tanpa kematian hidup. Mereka perlu jadi murid dulu baru bisa dibantu melihat oleh Yesus. Minggu lalu ada pertanyaan ke saya. Bisa enggak saya bantu memuridkan satu pernikahan secara online? Ya jelas tidak. Tapi bukan berarti saya tidak akan kontak mereka, saya akan ngobrol mungkin. Tapi kalau untuk membantu mereka melihat sampai mereka pulih, mereka perlu mati dulu dari hidupnya untuk hal ini. Untuk yang ada di sini nih. Seperti bagaimana kebanyakan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya tidak akan memberi rahasia itu kepada mereka yang tidak mati dari dirinya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara mematikan hidupmu untuk bisa ada di komunitas ini. Wahyu 3 tadi di ayat yang ke-18. Yesus katakan ke jemaat Laodikia. Beli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau benar-benar menjadi kaya. Dia bilang lagi, beli dari aku pakaian putih supaya engkau memakainya,
agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Beli dari aku lagi minyak yang melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Dari pemuritan kamu akan dibantu untuk melihat bahwa Roh Kudus itu penting, dan kamu akan menerima Roh Kudus dan juga dibantu untuk melihat satu dan banyak hal lain di kehidupanmu. Tapi jelas di sini dari Wahyu 3 ayat 18 ini, untuk saya jelas terdengar ada harga yang harus dibayar untuk jadi yang sesungguhnya. Dia bilang, beli dari aku. Beli. Namanya juga harus membeli, harus ada yang dibayar. Harus dibayar dengan hidupmu. Ingat, hanya mereka yang mati dari dirinya yang bisa ikut Yesus. Dan hanya mereka yang mati dari dirinya yang bisa dimuridkan. Alias berarti hanya mereka yang mati dari dirinya yang bisa melihat. Amin. Baik. Jadi apakah kamu mau melihat? Apakah Bapak Ibu Saudara mau melihat? Apakah kamu mau menjadi juga punya mata air? Kita harus mati dulu, itu kabar buruknya. Mohon maaf, Anda harus matikan diri ini. Matikan siapa kita ini. Sedangkan jemaat Laodikia, mereka mengandalkan dirinya semua. Aku sudah begini, aku nggak kurang apa-apa. Aku. Ya. Di Efesus 1 ayat 16 sampai 18 Bapak Ibu Saudara. Sampai titik ini saya harap paling enggak Bapak Ibu Saudara sadar beberapa poin. Pertama, kamu akan terus jadi suam-suam kuku kalau kamu tidak menjadi mata airnya Tuhan. Padahal yang suam-suam kuku akan diapakan? Dimuntahkan sama Tuhan. Yang kedua, hidup orang suam-suam kuku itu terlihat dari cara bagaimana mereka menganggap dirinya sendiri lebih tinggi dari orang lain. Sudah merasa cukup, merasa pintar, merasa tidak perlu apa-apa lagi. Ketiga, hanya dengan mengalami Yesuslah. Saya ulangi lagi. Hanya dengan mengalami Yesuslah hidupmu akan bisa menjadi mata air. Dan di saat kamu punya mata airmu sendiri, kamu akan memulai dampak dari kehidupanmu. Tergantung kamu mau mata air yang panas atau mata air yang dingin, keduanya memberi dampak. Keempat, Tuhan akan mengutus orang untuk masuk ke hidupmu, membantu kamu mengenal Kristus dengan benar dan memulihkan matamu. Tapi di ayat ini Bapak Ibu Saudara, ayat ini ayat terakhir yang juga akan jadi pengharapan saya untuk kita semua di ruangan ini. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Cie, ayat ini banyak dipakai merayu. Ya. Ketawa orang. Jangan-jangan dia pernah ngirimin. Kan? Dan minta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Roh apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadi mata hatimu yang terang. Amin. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang telah ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini pengharapan saya kepada kita semua hari ini. Kalau kamu merasa hari ini kamu Laodikia, kamu suam-suam kuku, belum jadi mata air, kamu butuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan kami di sini akan membantu kamu lewati semua proses ini. Jadi ada dua hal, Roh Kudus dan pemuritan. Kalau kamu berkomitmen keduanya, saya minta tim musik dong.
Kalau kamu mau berkomitmen untuk keduanya, Bapak Ibu Saudara, selama lagu ini dinyanyikan, beri dirimu. Kamu boleh maju ke depan dan komitmen kalau aku mulai hari ini mau berkomit untuk ikutin Roh Kudus dan juga tekun di dalam pemuritan itu. Ambil sikap terbaikmu untuk Tuhan dan responi firman Tuhan hari ini.